warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibriani dengan NIM A1C223120. Saya dari program studi Ilmu Keperawatan Universitas Megarizky. Di sini saya akan mempraktikkan inspeksi visual asam asetat atau IVA dan sadari. Selamat pagi Ibu. Benar. Benar ini dengan Ibu Kiki? Ya benar. Saya perawat Fibri. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan IVA. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Ya bersedia. Baik. Kita masuk pada prosedur pemeriksaan IVA. Yang pertama, pasien berbaring dalam posisi litotomi atau terlentang, lutut ditekuk dan kaki ditopang. Selanjutnya, bersihkan labia mayora dan labia minora dengan menggunakan kapas steril yang dijepit dengan korentang. Setelah itu, masukkan spekulum secara perlahan ke dalam vagina. Buka hingga serviks terlihat jelas. Kemudian, bersihkan dinding rahim sebelum melakukan tindakan dengan kapas steril yang dijepit dengan korentang. Lalu, ambil kapas lidi yang sudah dilarutkan dengan asam asetat 3-5%. Lalu kemudian, oleskan pada seluruh permukaan serviks. Tunggu selama 2-3 menit untuk mengamati perubahan. Jika timbul bercak putih, berarti ada keganasan. Jadi ini adalah alat dan bahan untuk sadari. Yang pertama itu ada baby oil, yang kedua ada pantong payudara, dan yang ketiga ada cermin. Yang pertama, sadari dengan berdiri di depan cermin. Amati bentuk dan ukuran permukaan kulit, apakah ada kerutan seperti kulit jeruk, pucat, kemerahan atau perubahan warna, dan puting, apakah tertarik ke dalam serta mengeluarkan cairan. Dengan kedua tangan diangkat ke atas dan tangan di pinggang serta dada dibusungkan ke depan. Selanjutnya, pemeriksaan sadari saat berbaring. Berbaring dengan bantal dan tangan kanan di belakang kepala. Terus gunakan 3 jari untuk meraba payudara. Raba dengan gerakan memutar vertikal atas bawah atau melingkar dari luar ke puting. Selamat pagi Ibu. Betul, Ibu adalah Ibu Kiki. Baik, di sini saya perawat Fibri akan mengedukasi Ibu tentang KB suntik injeksi. Apakah Ibu tahu apa itu KB suntik injeksi? Baik. Jadi KB suntik injeksi atau kontrasepsi suntik injeksi adalah metode KB dengan cara menyuntikkan hormon ke dalam tubuh wanita untuk mencegah kehamilan. Hormon ini bekerja dengan menghentikan ovulasi atau pelepasan sel telur dan mengentalkan lendir serviks sehingga sperma sulit masuk ke dalam rahim. Adapun cara kerjanya, yang pertama itu menghambat ovulasi atau tidak ada sel telur yang matang. Yang kedua, mengentalkan lendir leher rahim, dan yang ketiga, menipiskan lapisan dinding rahim. Nah, untuk cara penggunaannya, yang pertama itu disuntikan ke otot lengan atas atau bokong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, harus dilakukan secara teratur sesuai jadwal agar efektif. Yang ketiga, penyuntikan pertama idealnya dilakukan saat hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Untuk kontraindikasinya, yang pertama itu keluarnya darah dari rahim yang tidak normal. Yang kedua, keganasan penyakit jantung dan hati. Yang ketiga itu tekanan darah tinggi dan gangguan pembekuan darah. Untuk keuntungannya sendiri, yang pertama itu sangat efektif
lebih dari 99% jika digunakan dengan benar. Terus tidak mengganggu hubungan seksual. Praktis tidak perlu digunakan setiap hari. Dapat digunakan oleh ibu menyusui, khususnya suntik 3 bulan. Dan dapat mengurangi nyeri haid dan memperbaiki anemia karena haid sedikit atau tidak sama sekali. Untuk efek sampingnya, yang pertama itu perubahan pola haid, bisa menjadi tidak teratur, haid banyak atau tidak haid. Terus berat badan bisa bertambah, sakit kepala, mual, nyeri payudara. Terus tidak bisa langsung hamil setelah berhenti atau butuh waktu beberapa bulan sampai kesuburan kembali. Dan yang terakhir, harus datang ke fasilitas kesehatan setiap 1 atau 3 bulan sekali. Baik, apakah Ibu ada yang ingin Ibu tanyakan atau sudah mengerti dengan edukasi tentang AB suntik injeksi ini? Saya sudah mengerti. Baik, kalau tidak ada yang ingin Ibu tanyakan, saya permisi dulu ya Bu. Ya, terima kasih, Mas. Iya.